mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Bu Susana pas denger kaget juga. Oh lah, emang iya? Emang duit gajian gue ternyata 700.000 per kilo. Nah. 1 kilonya itu dihargain 700, berarti ini aku dapat 31.500, lumayan kan? Susana ini bukan pengupas bawang, tapi pemotong kain. Lah. Wah, dia ini, Ibu Susana ini itu sebagai pekerja MBG, guys. Nah, ini banyak banget pekerjaannya, kita bingung. CEO menyamar, jangan-jangan nih. Ini anggota DPR, jangan-jangan. Aduh, tulis tinggi loh. Atau pengaman bulungan, nah. Atau pemilik gunung uranium, kayak Firdaus Owo dong jadinya. Ini kalau pengupas bawang, guys, pakai balon jarinya. Nggak pakai kayak sarung tangan gitu ya? Enggak, kelamaan. Susah kalau grand lagi punya jajak senang-senang. Kita ngerinya takut omongan orang doang. Ibunya malah curhat, guys. Lah, habis MBG 6 juta sehari terbit juga nih. Pengupas bawang 700.000 per kilo. Pak Wowo gimana, Pak Wowo? Waduh, rame banget ya dari pidatonya Pak Wowo kemarin. Wah, yang bilang dia mengenalkan seorang perempuan, guys. Ini di mana namanya Ibu Susana. Dia adalah pengupas bawang dengan upah 700.000 sehari. Buset. Ini di pidatonya presiden, guys. Pengupas bawang 700.000 sehari. Itu dikumpulin guru-guru di sekabupaten, sekecamatan, mungkin seprovinsi, kalah gajinya sama pengupas bawang. Kalau begitu udah lah. Ini kok bisa presiden nih dapat info pengupas bawang 700.000 sehari, guys? Jangan-jangan ngupas bawang di gedung DPR. Loh. Coba kita lihat dulu, guys, bareng-bareng, guys. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Ibu Kabupaten Susana. Bogor. Bogor Dia lagi. bekerja sebagai buruh harian, Ini Bu Susana, guys. mengupas bawang Oh. dengan upah Rp700.000 per kilogram. Rp700.000 per kilogram gitu. Kalian bayangin nggak? Bu Susana pas denger kaget juga. Oh lah, emang iya? Emang duit gajian gue ternyata 700.000 per kilo. Nah. Ini kasihan, guys. Gara-gara pidatonya Pak Wowo kemarin ya. Ini diduga ya, Ibu Susana ini dikucilin sama kelompok pengupas bawang lain, guys. Dan merasa terfitnah oleh omongan Pak Prabowo kemarin. Buset. Masalahnya, ini pidato presiden loh, guys. Yang seakan-akan pidatonya ini yang digunakan Pak Presiden untuk menyentuh hati kita semua bahwa ada masyarakat yang harusnya hidupnya miskin banget, susah, tapi berjuang buat keluarga. Kalau 700.000 buat per kilo, itu mah bukan berjuang buat keluarga, Pak. Lebih berjuang kita yang gaji UMR, Pak. Aduh. Ini membuat netizen rame dan marah ya gitu. Bahkan tanpa dicek sama pemerintahan aja, netizen dan juga seluruh warga Indonesia langsung ngecek ke pasar. Bener nggak harga pengupas bawang segitu? Nggak ada katanya, guys. Sampai ada yang bilang nih, akun mbaknya apa nih? Mau nanya, alamat ngupas bawangnya di mana? Tuh, mau daftar. Nah, kalau kita tahu, dia tuh dapat ternyata Rp700 per kilo, guys, di desa. Ini salah satunya nih, ada yang pengupas bawang asli ya gitu. Bukan yang kaleng-kaleng, guys. Oke, guys. Hasil kerja hari ini kita unboxing. Aku dapatnya 45 kilo, lumayan. 1 kilonya itu dihargain 700, berarti ini aku dapat 31.500, lumayan kan? Setiap hari bayangin kalau misalkan dapatnya segini berapa kali sebulan. Tapi sayangnya nggak setiap hari ada orang yang panen bawang dan selalu dipotong. Kangelan. Ibaratnya seneng banget dapat duit. Seneng banget. 700 per kilo dia mbaknya. Seneng banget, guys. Awalnya itu malah cuma kayak dapat 5.000, 7.000, 8.000. Sekarang alhamdulillah, karena kalau kata orang sini udah kerasan. Terima kasih, guys. Thank you. Bye-bye. Jadi mbaknya ini bahkan dapat 700 per kilo, guys. Bukan 700.000. Nah, masalahnya ketika dicari sama netizen, ternyata ada yang bilang Ibu Susana ini bukan pengupas bawang, tapi pemotong kain. Lah. Ini yang mana yang benar nih? Kok hoax semua nih? Ini sampai tingkat presiden loh. Nah, coba kalian ini ya. Susana nih, yang viral disebut pengupas bawang 700.000 per kilo, ternyata penjahit kain yang diupah 700 per kilo. Kain, bukan bawang. Nah, hoax dong berarti pidatonya ya. Tapi presiden bisa dituntut nggak nih? Buset.
Nah, anehnya kalau kalian lihat di sini ya, Resu kan baca nih ya. Jadi jam 7 pagi katanya dia menjahit sampai siang. Susana dia dari Bogor. Dalam wawancaranya dengan Badan Komunikasi Pemerintah RI dikutip dari Tribun dan website resminya Komdigi, website resminya Komdigi lagi. Waduh, itu salah satu departemen pemerintah yang wadidaw juga tuh Komdigi ya gitu. Dia mengantongi upah 700 per kilo. Dalam sehari dia biasanya sanggup menyelesaikan 20 kilo kain di sini guys, dan bisa mencapai 50 kilogram jika dikerjakan bersama warga lain pada saat hari libur. Sementara itu, pernyataan Prabowo soal upah 700.000 per kilogram sebagai buruh pengupas bawang kini ramai diperbincangkan. Nah, masalahnya dia pengupas kain apa pengupas bawang, guys? Pemotong kain apa pengupas? Ini kan difitnah 2 kali ya. Yang dibilang pengupas bawang, dia, loh, saya siapa yang ngupas bawang, Pak? Saya kayaknya motong kain dah. Terus dia upah potong kain 700 per kain, dibilang 700.000 per kilo. Buset. Takut-takutnya ini kan dapat bantuan ya, dapat bantuan misalnya. Hari ini Susana dapat 700.000 per kilo. Biasanya satu hari dia nyelesain berapa kilo? Oh, 20 kilo. Berarti udah 14 juta tuh. Kalau bener ya, 20 kilo 14 juta. 14 juta Pak, oh karena dia nggak kerja hari ini dan datang ke tempat saya pidato, jadi saya yang bayar dah 14 jutanya. Nah, ternyata disetor ke Bu Susana 14.000 doang karena 20 kilo kan. Sisanya 13.986.000 masuk ke masuk ke kalian tahu lah masuk kemana. Lu. Jangan-jangan seperti itu takutnya gitu ya, buset. Soalnya banyak yang marah guys ke Ibu Susana ini ya. Presiden aja ditipu, harusnya ditangkap. Itu udah penipuan dan membuat gaduh. Bener sih, itu membuat gaduh warga Indonesia ya. Kita ngerasa kerja itu useless guys. Kerja jadi guru, kerja jadi PNS, jadi ojol, itu berasa tidak berguna pekerjaan kita dengan pengupas bawang gitu. Kalau memang pengupas bawangnya 700.000 per kilo, buset. Ibu-ibu yang nyetrika di rumah, nyetrikain baju anak, berasa tidak berguna ya. Mending kupas bawang ya, buset. Kayak nih lama-lama Prabowo ditangkap Bareskrim Polri karena menyebarkan hoak gitu. Tanyaannya, bisa nggak polisi menangkap penipu ulung berkedok presiden? Nah, kan jadi orang lebih negatif jadinya ya. Dan ada juga kabar yang bilang bahwa dia ini, Ibu Susana ini, itu sebagai pekerja MBG, guys. Nah, ini banyak banget pekerjaannya. Kita bingung. Ini yang bener pekerjaan Bu Susana mana nih? Pemotong kain, pengupas bawang, atau pekerja MBG gitu. Jangan-jangan ditelusuri dia komisaris. CEO menyamar, jangan-jangan nih. Ini anggota DPR, jangan-jangan. Aduh. Tulis tinggi loh. Atau pengaman bulungan, nah, atau pemilik gunung uranium, kayak Firdaus dong jadinya Ibu Susana ini. Masalahnya ketika diminta keterangan ya, jawaban dari stafnya presiden tuh kayak gini guys, aneh menurut Let's Go. Yang disebut kemarin presiden sempat menyebut pengupas bawang ini gajinya 700.000 per kilo. Nah, ini apakah memang ada kesalahan ataukah memang gajinya segitu? Mungkin bisa dijelaskan, Mas. Nanti kita cek ya Yang kemarin presiden menyebut itu. kalau detailnya kita cek. Oh, jadi staf dari presiden aja bilang, ditanya gimana Pak kemarin bilang 700.000 per kilo, itu bener nggak? Harusnya dijawab nggak bener, tapi malah jawab nanti kita cek ya. Kok bisa dicek? Ini udah lewat sehari kok baru bilang nanti kita cek. Netizen aja ngeceknya lebih cepet Pak daripada Bapak. Apa netizen aja digaji buat ngecek-ngecek kayak begini Pak? Masalahnya kenapa kita marah banget? Mungkin ada yang bilang presiden itu mungkin salah baca gitu, atau nggak salah ketik gitu, atau pembuat naskahnya salah. Ya kan 700 sama 700.000 kan beda dikit. Masalahnya untuk sekelas presiden, menurut Let's Go ya, seorang presiden tidak boleh mempunyai satu kesalahan, zero mistake. Nah, kalau kalian tahu Let's Go aja kerja ya, dulu Let's Go kerja di salah satu stasiun televisi swasta. Jadi kalau Let's Go live atau ada event, kita baca berita, pokoknya semua yang berkaitan tentang siaran langsung apalagi ya, itu bosnya Let's Go bilang apa? Itu kalau udah sampai di kita itu adalah zero mistake gitu. Nggak ada yang boleh namanya kesalahan gitu dalam pekerjaan gitu. Pekerjaan tuh harus zero mistake. Gitu. Zero mistake tuh apa? Standar ya. Ini bukan naik gaji, ini bukan dapat apresiasi. Kalau kita melakukan pekerjaan dengan sempurna, itu bukan dapat apresiasi. Tapi itu memang standarnya kita. Zero mistake. Nah, apalagi tingkat presiden, bos gitu. Presiden itu harus sampai zero mistake. Kalau sampai ada satu mistake aja, kecil, bahayanya kayak begini. Cuman ngomong ratus sama ribu aja bahaya satu Indonesia, satu negara, coy. Bayangin, kalau kalian lihat
Pak Presiden tiap ngomong pakai mic itu IHSG turun, dolar naik. Internet geger gitu, buset. Hidup dengan cara menjadi seorang kuli pengupas bawang merah. Pernah luka nggak tangannya kena? Luka ini makanya pakai balon. Maksudnya pakai balon. Pakai balon? Iya. Oke, boleh dilihatin buka kamera tangannya? Oh, ini kalau pengupas bawang guys pakai balon jarinya. Nggak pakai kayak sarung tangan gitu ya? Enggak, kelamaan. Ibunya judes banget. Bukan judes ya, maksudnya mungkin ini mbak siapa ganggu aja orang kerja gitu. Ini pertanyaannya, ibu pernah luka nggak? Ya pernah dong, makanya ini pakai balon. Enggak pakai sarung tangan aja? Enggak, kelamaan. Tipikal ibu-ibu banget ya, buset. Nah, namanya berhubung kita, kalau kita nggak kerjain, kita nggak punya duit. Ya saya sih ngeluh, capek. Ya habis mau gimana, namanya keadaan seperti ini, kita mau ngeluh Ya, gimana, malu nantinya dengan orang. Giran susah, ngeluh, giran lagi punya, diajak senang-senang. Kita ngerinya takut omongan orang doang. Mending saya mendem sendiri gitu. Ibunya malah curhat kan. Ditanya, gimana perasaannya ngerjain jadi pengupas bawang? Ya namanya orang kerja, kita mah ngeluh. Takut diomongin orang kalau ngeluh lah. Makanya kita kerja aja, nanti dikira kita senang-senang diomongin orang. Kita nggak punya duit, ngeluh diomongin orang. Malah curhat ibu-ibu, ya bener juga ya. Masalahnya nih, sampai dibuat meme gitu ya, Ratu Bawang Republik Internet 700.000, buset. Dan kalau kalian mau tahu ya, kalau di kota, ini mungkin di Jakarta ya, itu harga pengupas bawang tuh segini guys. Pepe tuh motong kayak gini, potongan. Nih, potongan dia sehari dapatnya 51. Hasilnya jumlahnya kan per sekilo 1.500, 76.500. Nah ini Kak kupas. Kupas dia dapat seharinya dapat 18,5 dikalikan 3.000, jadi jumlahnya 55.500. Jadi semua jumlahnya motong atau kupas jadi 132.000. Ini punya Mbak Mus. Nah ini sehari. Kalau yang motongnya 1.500, kalau yang ngupasnya 3.000. Di kota ini yang motong itu 1.500 motong bawang. Kalau yang ngupas 3.000 guys per kilo gitu. Jadi tetap dikit ya. Mereka rata-rata pendapatan sehari itu sekitar 100 sampai 150.000 mungkin ya per orang gitu. Kalau sebulan total ya 3 jutaan lah gitu, 2 jutaan, 3 jutaan gitu. Untuk di Jakarta ya, harusnya kalau Prabowo pidato yang salah staf, pecat stafnya Pak Prabowo gitu. Malu. Kalau yang salah Anda, aja Pak Prabowo. Masa untuk pidato sekelas presiden Bapak sampai salah? Aneh juga nih Pak. Kalau sampai salah kan tinggal baca doang. Masa Bapak baca doang salah gitu. 700 sama 700.000 gitu. Aneh juga Bapak nih. Masalahnya kalau si Ibu Susana ini ternyata penjual kain atau pemotong kain atau kerja di tempat MBG, masalahnya dia diundang ini untuk apa? Banyak yang bilang yang menyebarkan hoax harus ditindak, kira-kira siapa? Waduh. Ini pendapat netizen ya. Ya wow lah, nggak kira-kira menyebar hoax mic di depan publik, disiarin di TV, di media, segala ada potongan tuh video. Benar sih. Udah Lisku bilang, kalau udah di publik itu harus zero mistake guys. Wowo itu cuman menerima laporan, berarti yang harusnya yang dicari tahu itu yang kasih laporan. Tapi anehnya Wowo bisa percaya aja. Masa dia setiap dikasih laporan nggak dicek dulu? Jadi sebenarnya dia tuh niat nggak sih jadi presiden? Tapi kalau dibilang nggak niat, gagal berkali-kali, dia nggak nyerah-nyerah. Ya benar juga ya, giliran udah dikabulin jadi presiden, dia nggak mau ribet. Maunya enaknya kan aneh. Bener ya? Prabowo itu berkali-kali gagal jadi presiden guys. Tapi dia nggak nyerah-nyerah gitu. Tapi giliran udah jadi presiden, dia kayak nggak mau ribet gitu, nggak mau tahu ya. Maunya gampang doang ya. Aneh juga dia nih. Harusnya yang diundang ke istana tuh yang ini, yang memang viral di TikTok guys. Ini guys. Ternyata aku dapetnya 16 kilo, lumayan. Padahal aku cuma bentar loh. Ya Allah, Masya Allah. Unboxing. Gila, 11.200. 11.000 loh dapat. 16 kilo, 11.000. Cantik mbak ya. Cantik mbak. 12.000, Masya Allah. Terima kasih banyak.
owner yang get happy, semuanya punya bawang, kasih. Masya Allah, berkah selalu untuk kakaknya ya gitu. Ada yang bilang juga ini video lama ya yang sempat membuatku iri karena penuh rasa syukur gitu. Buat bapak-bapak yang bilang 700.000, Pak, tolong jangan ditambahin nolnya, apalagi sampai 3 biji. Kasihan ibunya kalau sampai diuber-uber pajak untuk mengisi perut para koruptor yang kelaparan. Ya itu juga takutnya kita guys. Soalnya orang pajak ini selalu nyasar kalangan menengah ke bawah gitu loh. Menengah ke atas itu jarang dikejar-kejar pajak kayaknya deh. Soalnya netizen itu deg-degan kalau tiap Pak Prabowo bawa mic gitu guys. Masyarakat miskin deg-degan gitu, takut difitnah ya. Miskin tapi dikiranya orang mampu gitu. Dan sering di PHP juga, kayak kemarin Pak Prabowo bilang, gaji guru naik 300%, ternyata gaji hakim. Itu kan tadinya udah sempat senang 1 detik tuh, naik, ya hakim. Nah, kalangan menengah, kalian tahu kan, kalangan menengah kita disuruh beli motor listrik gitu. Diganti motor biasa, motor bensin jadi motor listrik. Dan pidatonya bilang, yang punya bensin rasain sendiri. Masalahnya, infrastruktur di sini itu nggak sebagus di Beijing, Pak. Nah, Lisku udah berapa kali ke Cina, ke Beijing, ke Shanghai, ke Xiamen, ke Guangzhou, kemana-mana. Ya, motor listrik bisa di sana karena jalannya rata, Pak. Nggak naik, nggak turun, nggak naik, nggak turun gitu. Kan kalau orang-orang kaya, orang-orang super kaya, pajaknya banyak, biasanya dapat amnesti. Nah, ini aneh juga sih. Kita bingung juga ya. Buset. Aneh juga Pak Prabowo nih ya. Yang lebih kasihan sih Ibu Susana ini ya. Dia sebenarnya apa? Dia menyamar sebagai apa? Dia apa pekerjaan sebenarnya di Ibu Susana ini, guys? Kalian tahu nggak, guys? Coba kalian kasih pendapat kalian mengenai pengupas bawang 700.000 per kilo ini, guys. Kalian mau resign nggak? Itu yang kerja-kerja jadi startup pada resign semua atau jadi ngupas bawang? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah, guys. Thank you banget kalau kalian suka dengan video ini dan ingin memberikan support lebih, ada link saya di bawah tuh dari Super Thanks aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.